sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas soal-soal yang diprediksi akan keluar atau ditemui pada saat evaluasi akademik MOOC BPPK 2024 ya. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang baru hadir ya, dan singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar kita semua. Silahkan subscribe, teman-teman, supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, kita awali dari undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara ya, teman-teman sekalian ya. Undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara atau undang-undang ASN. Teman-teman sekalian, di sini ada pilihan undang-undang nomor 19, undang-undang nomor 20, 21, dan 22. Yang benar jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini adalah undang-undang tentang ASN atau aparatur sipil negara. Ini teman sekalian mungkin saya perlu tampilkan ya undang-undangnya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ini berarti menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Baik, teman-teman sekalian, yang kedua, teman-teman mungkin soal ini ya, teman sekalian, dalam sumpah janji PNS ya, berkomitmen untuk ini PNS dan P3K itu ketika sumpah janji yang diucapkan adalah ya, teman sekalian, sumpah janji PNS ya, berkomitmen untuk A, melakukan fungsi ASN dengan baik, B, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat pegawai negeri sipil, serta ini teman-teman jawaban yang benar atau jawaban yang tepat adalah ini. Jadi sumpah janji aparatur sipil negara adalah menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS ya, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Ini adalah sumpah janji, teman-teman sekalian. Berikutnya adalah bentuk perilaku dalam kode etik ya, sebenarnya. Bentuk perilaku dalam kode etik menurut Undang-Undang ASN ya. Menurut Undang-Undang ASN, yang paling tepat adalah A, menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi publik ya. Tentu tidak ya, informasi publik tidak semuanya harus dirahasiakan, tapi malah harus diakses oleh publik. Ini jawaban yang paling tepat adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini adalah perilaku dalam kode etik ya, kode etik aparatur sipil negara. Tentu ini yang paling tepat dibandingkan misalnya cek membiarkan jika terjadi konflik atau konflik kok dibiarkan kan nggak mungkin. Terus memberikan informasi yang menyesatkan ini juga tidak mungkin ya. ASN tidak bisa atau tidak mungkin memberikan informasi yang menyesatkan, tidak boleh. Baik, teman sekalian, itu adalah perilaku dalam kode etik. Kemudian, teman sekalian, badan atau pejabat pemerintah dapat menolak nih. Dapat menolak ya. Jadi pejabat pemerintahan atau ASN dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila dalam kondisi sebagai berikut ya. Kecuali ya. Jadi badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberi bantuan kecuali ya. Ini jadi teman sekalian, kecuali ya yang tidak bisa ditolak ini teman sekalian adalah surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang bersifat rahasia. Jadi teman sekalian, eh, badan atau pejabat pemerintah ya dapat menolak sebetulnya ya, tapi akhirnya tidak menolak asal ada surat keterangan atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan ya. Jadi ada syaratnya itu. Baik teman sekalian, berikut ini adalah proses kolaboratif. Proses kolaboratif. Nah, kita akan lihat di modul kolaboratif, teman sekalian ya. Jadi proses kolaboratif apa saja nanti, tapi yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali, berarti yang bukan ya. Kecuali ya, berarti bukan proses kolaboratif. Kita akan lihat teman sekalian. Ini adalah proses kolaboratif antara lain trust building, face to face dialog ya, kemudian ada komitmen terhadap proses, terus pemahaman bersama. Kalau dari ini jawaban alternatif jawaban ini yang di sini tidak ada adalah win-win solution. Jadi kecuali adalah win-win solution. Ini adalah proses kolaboratif ya.
Ada face to face, ada trust building, ada komitmen terhadap prosesnya. Yang tidak ada adalah win-win solution. Karena kita kan menjawab kecuali ya, berarti yang bukan. Sekarang kita akan ke WOG, Whole of Government, teman sekalian ya. Nah, definisi atau pengertiannya dari WOG adalah apa? Nah, ini teman sekalian, definisi yang tepat adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan. Jadi menyatukan berbagai upaya kolaboratif dari seluruh sektor ya teman-teman. Jadi sektor-sektor yang relevan berkolaborasi dalam ruang lingkup untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Ini adalah definisi dari whole of government, pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan. Kita akan lihat teman-teman, ini adalah pengertiannya whole of government ya. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Itu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah pendekatan penyelenggaraan. Kalau yang B ini pendekatan menjadikan pemerintahan bukan merupakan satu-satunya sektor, bukan. Ini bukan pengertian. Yang C juga bukan pengertian WOG. Yang D ini pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan kinerja. Ini juga bukan pengertian atau bukan definisi dari WOG. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Definisi WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif. Bla 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 dan seterusnya. Baik, berikutnya teman sekalian. Nah, ini kaitannya dengan apa digitalisasi ya pemerintahan teman sekalian ya. Salah satu penguatan infrastruktur ya, penguatan infrastruktur backbone. Ya, backbone itu tulang punggung ya. Jadi infrastruktur yang menjadi tulang punggung untuk percepatan digital di Indonesia adalah perluasan kabel serat optik di darat dan di laut. Jadi kita membangun infrastruktur tulang punggung ya atau backbone perluasan kabel serat. Kalau ini kan perluasan akses, ini berarti bukan infrastruktur, integrasi pusat data juga bukan infrastruktur. Jadi yang jawaban yang benar untuk percepatan digital di Indonesia, kalau kita lihat di apa di modul adaptif ya, modul adaptif di berakhlak itu kan ada adaptif. Itu jawabannya yang benar ya. Kalau di sini kan nih jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di darat dan di laut. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Ya, infrastruktur backbone atau infrastruktur tulang punggung percepatan digital adalah perluasan kabel serat optik di darat dan di laut. Ini dilakukan teman-teman oleh pemerintah supaya terjadi percepatan digitalisasi di Indonesia. Teman sekalian, kemudian yang dimaksud dengan affordance dalam konteks digital adalah affordance ya, teman sekalian ya. Yang dimaksud affordance dalam konteks digital adalah teman sekalian kita akan lihat di sini teman sekalian ya. Jadi affordance dalam literasi digital adalah akses perangkat dan platform digital ya. Affordance-nya itu meliputi akses perangkat dan platform digital. Kita akan lihat coba di sini teman sekalian ya yang dimaksud dengan ini. Yang paling tepat teman-teman sekalian adalah yang ada kata perangkatnya ya. Bukan hambatan tapi kemudahan pada perangkat aksesnya. Ini jawabannya. Jadi yang dimaksud dengan affordance dalam konteks digital adalah kemudahan pada perangkat dan akses internet. Ya, bukan A, B, atau D, tapi jawabannya benar adalah C. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita akan perhatikan ya, beberapa istilah baru terkait perkembangan ICT. ICT itu adalah Information Communication Technology ya, informasi dan komunikasi atau IT ya. Terkait model pembelajaran adalah sebagai berikut. Jadi, teman sekalian, dengan perkembangan ICT atau perkembangan teknologi informasi, maka berkembang model pembelajaran. Ya. Model pembelajarannya adalah, teman sekalian, ya, model pembelajaran akibat perkembangan teknologi informasi. Kalau kita lihat di modul, teman-teman sekalian, ya, modul di berakhlak itu ya, kan ya, itu
muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya pula istilah ada web school, tapi jawaban yang benar teman sekalian ini adalah distance learning. Distance learning adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu adalah model pembelajaran. Kalau dalam model itu ada istilah web school, ada e-learning, ada user generate content. Itu ya, teman sekalian ya. Kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, model pembelajaran akibat perkembangan teknologi informasi atau ICT, ya, Information and Communication Technology, ya. Itu maka model pembelajarannya adalah distance learning. Baik, teman sekalian, kita akan lanjutkan tentang produksi konten yang berlandaskan Pancasila. Jadi produksi konten tentu kalau di negara kita harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, produksi konten yang sesuai ya atau memenuhi atau berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, ini nanti teman sekalian, eh, karena ini adalah terkait dengan konten yang terkait senafas dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka konten itu harus penuh dengan cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan. Ini ada teman-teman ya di modul, ini kelihatannya di modul kolaboratif atau modul adaptif ya, teman sekalian ya. Produksi konten, pengamalannya ya, itu produksi konten, ini ada ini di modul itu ya. Dihasilkan dilandasi dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan atau kegotong royongan. Ini adalah aktivitasnya atau karakteristiknya konten yang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, teman sekalian ya. Nih, jadi jawaban yang benar adalah cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan. Baik, teman sekalian. Nah, ini teman-teman di berakhlak kan ada berorientasi pelayanan. Ini modul pertama ya, berorientasi pelayanan. Ini adalah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, termasuk nilai-nilai dasar yang harus dipunyai oleh teman-teman PPPK ya. Nah, kita mengacu, teman sekalian ya, jadi undang-undang, ya, mengacu undang-undang tentang pelayanan publik. Undang-undangnya di sini tawarannya atau pilihannya adalah Undang-Undang Nomor 20, 21, 25, dan 26 tahun 2009. Jawaban yang benar adalah untuk Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2029. 2009 ya. Baik, nah teman sekalian kita masih melihat di undang-undang itu. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Ya. Ini pengertian ini pengertian atau definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang nomor berapa ya. Jadi, teman sekalian, kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk ya atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah definisi pelayanan publik menurut tentu saja menurut Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Ya, kayak teman sekalian ya. Kalau Undang-Undang 52 tahun 2009 kan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ya. Tapi kalau Undang-Undang Pelayanan Publik adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Kita lanjut teman-teman sekalian. Berikut ini yang bukan penyelenggara pelayanan. Bukan penyelenggara pelayanan nih, teman-teman harus hati-hati dengan soalnya. Jadi di sini kita diminta untuk memilih yang bukan penyelenggara pelayanan menurut ya, undang-undang lah. Kita lihat di undang-undang apa di modul teman-teman ini ya, di modul pelayanan publik itu ada itu penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, teman-teman
Yang bukan berarti kan kalau setiap institusi penyelenggara negara dia ada di sini nih, institusi penyelenggara negara. Lembaga independen juga ada di undang-undang sebagai penyelenggara. Badan hukum lainnya juga tertera di Undang-Undang Nomor 25 2009 bahwa itu adalah penyelenggara. Yang tidak tersebut di undang-undang itu adalah keluarga. Jadi keluarga bukan penyelenggara pelayanan publik ya. Kita kan memilih yang bukan nih, teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, memberikan pelayanan publik melebihi harapan ya. Jadi aparatur sipil negara sebagai petugas pelayanan publik ya, itu harus memberikan pelayanan melebihi harapan customer atau harapan pelanggan atau harapan masyarakat ya. Nah, pelayanan publik yang melebihi harapan, teman-teman sekalian, kita akan pilih dari 4 jawaban ini. Yang pertama adalah memberikan mutu pelayanan yang tidak boleh berhenti ketika kebutuhan sudah dapat terpenuhi. Yang B, menanyakan dan melakukan survei lah. Kita harus survei dulu ya. Ini mungkin bukan pelayanan publik ya. Mencari tahu ekspektasi customer di masa yang datang lah. Repot-repot ini kita kalau itu terus menunggu perintah atasan untuk terobosan baru. Nah, maka dari 4 jawaban ini menurut saya teman sekalian ini adalah ini memberikan mutu pelayanan yang tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer. Kita lihat di sini teman sekalian ya. Ini ada di modul berorientasi pada pelayanan ya, teman sekalian ya. Memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi. Nah, ini yang A paling sesuai ini. Harus terus ditingkatkan, diperbaiki agar mutu pelayanan dapat melebihi harapan customer. Jadi teman-teman sekalian, memberikan layanan publik yang melebihi harapan adalah jawabannya adalah ini, memberikan mutu pelayanan yang tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat dipenuhi. Terus memberikan pelayanan. Berikutnya tentang ini, soal ini. Berikut ini adalah termasuk prinsip keterbukaan informasi ya, teman sekalian ya. Saya blok kuning supaya teman-teman waspada, hati-hati terhadap soal ya. Jadi berikut ini adalah prinsip keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan informasi kalau teman-teman coba lihat nanti di modul ada ya. Tapi yang ditanyakan di sini yang kecuali, berarti yang bukan prinsip ya. Jadi berikut ini adalah prinsip-prinsip kecuali mana yang bukan nih ya. Nah, kalau maksimum access limit exemption itu atau MALE itu termasuk prinsip. Informasi yang dikecualikan, nah ini juga termasuk prinsip. Informasi permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Kita ragu-ragu, kita akan coba ini ya. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Jadi ini teman sekalian ya, informasi harus utuh dan benar ini termasuk prinsip yang bukan berarti ini. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Nah, kasihan masyarakat ya kalau harus butuh informasi harus menyampaikan alasannya. Kita akan lihat di sini, ini di halaman 50. Halaman 50 di modul berorientasi pelayanan ya. Nah, ini prinsip yang paling universal berlaku hampir di seluruh dunia adalah pertama MALE ya, maximum access limited exemption. Kemudian nah ini yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Ini adalah prinsip. Jadi ada permintaan informasi, kita tidak menuntut ya, menuntut untuk mereka harus menyampaikan alasan. Tidak ya. Jadi kalau yang saya ini kan permintaan informasi harus disertai, berarti ini bukan. Teman sekalian, kemudian kita akan sering dengar istilah diskresi ya. Diskresi informasi menjadi starting point ya. Diskresi informasi lah. Ini eh, menurut Rohr dan Keban ya 2008 maksud dari diskresi adalah diskresi itu apa gitu maksudnya ya. A adalah bentuk fleksibel aturan ya. Ini maksud dari diskresi kita cari ya bentuk fleksibel aturan yang berlaku. Jadi ada aturan kok fleksibel. Ini bukan diskresi. Kemudian kebebasan. Nah, ini kita lihat saja ya langsung di modulnya ya. Dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.
Nah ya, jadi teman sekalian, jawaban yang paling benar adalah ini. Diskresi adalah kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Jadi tentu ada kewenangan-kewenangan sebagai pejabat, tetapi pejabat diberi kesempatan untuk melakukan diskresi dengan pertimbangan sendiri berdasarkan situasi yang dihadapinya. Ya, jadi jawabannya itu. Nah, teman sekalian, Permen Pan RB 38 tentang standar jabatan. Ya. Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 itu tentang standar jabatan aparatur sipil negara. Ya. Bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi. Nah, ini teman sekalian, kita mengacu ya pada Permen Pan RB tahun 2000, nomor 38 tahun 2017 itu ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara, entah itu PNS maupun P3K atau PWPK. Apa saja kompetensi itu? Kalau kompetensi teknis, ya jelas ya. Terus kepemimpinan dan sosial-kultural. Nah, ini yang kepemimpinan bukan ya, jadi bukan kompetensi. Kemudian kompetensi tugas, nggak ada kompetensi tugas teman-teman. Manajerial ada, sosial kultural ada. Jadi yang benar adalah kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini adalah kompetensi yang 3 kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, entah itu PNS maupun P3K. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya, teman sekalian ya, nggak usah kita lihat di modul itu pasti ya. Eh, bahwa setiap PNS harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, teman sekalian, kenapa kompetensi ASN harus ditingkatkan? Ya, jadi, kalau ada soal seperti ini ya, pentingnya aparatur sipil negara selalu meningkatkan kompetensi misalnya. Berarti pentingnya itu apa? Nah, teman-teman sekalian, jawaban yang benar adalah eh, ini jawaban yang keliru ya. Jawaban yang benar, kalau dari 4 ini kelihatannya adalah sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi jawabannya bukan C, teman sekalian ya. Ini sekaligus saya kasih tahu teman-teman ya, supaya terus menyimak, supaya penjelasan saya itu lebih jelas. Tapi ini saya salah. Yang benar adalah sesuai kebijakan hak pengembangan aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ya, ini jawabannya ini ya teman-teman ya. Hati-hati ya dengan yang slide saya ini slide saya ralat sekarang ya. Jadi pentingnya adalah sesuai kebijakan hak pengembangan aparatur sipil negara dalam jawabannya adalah A. Baik, mohon maaf teman sekalian. Kemudian kalau ada soal seperti ini, budaya berorientasi pelayanan, budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut. Ini adalah kriteria berorientasi pelayanan, tapi ada salah satu yang bukan atau kecuali ya. Ini ya kecuali ya. Kecuali kecuali adalah kalau A ini ya. Ini adalah ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. Lah ini tentu budaya yang harus budaya berorientasi pelayanan. Kemudian aparatur sipil negara harus memiliki kode etik. Benar, ini budaya berorientasi pelayanan. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku. Betul. Ya, jadi kode etik dijabarkan. Nah, jadi yang bukan budaya adalah ini. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Ini adalah bukan budaya berorientasi pelayanan ya. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Karena sebenarnya itu bukan, memang ada tagline bangga melayani ya, teman sekalian ya. Ini kaitannya dengan penjabaran, soalnya penjabaran. Jadi teman sekalian, ini kelihatannya C yang mungkin lebih tepat ya kalau dari 4 itu. Saya pada ini, oh D yang lebih tepat D. Teman-teman sekalian, nah ini Permen-Pan RB nomor 30 tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik ya. Jadi ada Permen-Pan RB nomor 30 tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik. Jadi inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai apa? Nah, yang A adalah terobosan jenis pelayanan. B, terobosan jenis pelayanan merupakan adaptasi. Kalau yang A ini terobosan jenis pelayanan merupakan gagasan atau ide kreatif. Kalau B, terobosan jenis pelayanan merupakan adaptasi atau modifikasi.
Yang C, terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan maupun ide kreatif. Ya. Yang D adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptif ya sebenarnya. Kelihatannya ini teman sekalian terobosan ini inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan, ide kreatif, orisinal atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah inovasi pelayanan publik ya, pada Permenpan RB nomor 30 2014. Ini kita akan lihat nih teman sekalian ya. Ini inovasi inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan, garis miring ide kreatif orisinal atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau melihat di modul jawaban yang benar adalah itu. Ya, jawaban yang benar adalah ini. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat. Jadi kata kuncinya kalau ada memberikan manfaat bagi masyarakat itulah yang dipilih nanti ya. Baik teman sekalian, kita sampai pada soal ini. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dan inovasi di sektor swasta. Jadi, teman-teman ada perbedaan antara inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta. Perbedaannya apa? Teman sekalian, kita lihat kalau penggunaan anggaran yang tidak profit oriented, saya kira sama ya, teman sekalian ya, pelayanan publik ya membedakan ini kan kita ngomong inovasi ya, bukan ngomongin anggaran. Jadi A bukan ya. Kemudian B memberi layanan yang sudah diberi pelatihan, pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan. Ini tidak menyinggung inovasi, jadi bukan. Kemudian C transferabilitas inovasi atau mudah disebarluaskan inovasinya. Saya pikir ini sudah menyinggung inovasi ya teman sekalian ya. Jadi inilah perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya transferabilitas inovasi yang di sektor publik ini ya teman sekalian ya. Kita akan lihat nanti ya, akan lihat di sini nih. Inovasi di sektor publik memiliki poin berbeda dengan inovasi di sektor swasta, yaitu adanya transferabilitas atau sifat mudah disebarkan, mudah disebarluaskan kalau itu inovasinya adalah di sektor publik ya. Tapi kalau di swasta kan inovasinya biasanya untuk kepentingan swasta itu sendiri, jadi tidak disebarluaskan. Itu ya. Tapi kalau di pemerintahan disebarluaskan di seluruh eh, layanan pemerintah. Terus ya, teman sekalian ya, dalam satu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan biasa, ya, kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa ya teman sekalian ya. Jadi ada kasus-kasus yang secara dilakukan penanganannya secara biasa itu tidak bisa, maka kita dituntut untuk ya, A berpasrah dengan keadaan. Tentu tidak ya, kita nggak berpasrah. Terus kemudian melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lah ini sangat mirip ya, terus lainnya. Saya memberikan tanggung jawab penyelesaian tersebut pada pimpinan, nah, melemparkan kepada pimpinan, misalnya ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, tentu tidak sesuai dengan inovasi pelayanan publik ya. Terus meminta alokasi anggaran lebih banyak. Kalau melihat dari 4 opsi ini, ya teman sekalian ya, maka pilihan yang paling tepat adalah ini, melakukan inovasi. Jadi PPPK atau ASN itu harus melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahannya. Walaupun permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara biasa, jadi kita memang harus ada inovasi dan berusaha menggerakkan sumber daya yang ada. Kayak terus sekarang ya, lanjutkan, kemudian kita kembali ke nilai dasar aparatur sipil negara. Nilai dasar aparatur sipil negara, teman sekalian ya, kan berakhlak itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, terus berakhlak kompeten, ya, harmonis, harmonis ya, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu adalah nilai dasar ASN, disingkat berakhlak.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita cari yang paling tepat ya. Menjadi dasar pembentukan peraturan internal, bukan menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kinerja terbaik. Kelihatannya ini B ya, paling tepat sekalian ya. B ini sudah tepat ini. Lihat C ini menjadi pertimbangan pimpinan kan lah ya, menjadi instrumen pengukuran kinerja ASN oleh masyarakat juga tidak. Pengukuran kinerja biasanya dilakukan oleh atasan ya, bukan oleh masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tujuan utama dari nilai dasar ASN berakhlak adalah menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Itu adalah tujuan dari nilai dasar berakhlak ya, terus sekalian. Ya. Oke, terus sekalian. Nah, kita ke apa untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel ya. Ini akuntabel berarti ini modulnya modul akuntabilitas ya. Kan berakhlak ya, prioritas pelayanan, akuntabel ya. Nah, ini ada. Yang kedua akuntabel modul kedua. Lah, mengandung mekanisme sebagai berikut ya. Jadi mekanisme organisasi publik yang akuntabel itu harus ada ini. Terus ini saya carikan di bahan tayangnya ya. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum. Nah, ini A benar berarti ya. Mengandung mekanisme berikutnya. Akuntabilitas proses dan program. Ya, benar juga. Akuntabilitas kebijakan, benar juga ya. Jadi ABC itu benar, maka jawabannya adalah D ya. Semua jawaban adalah benar. Itu yang tiga itu A, B, dan C ini adalah apa, mekanisme organisasi publik yang akuntabel. Teman-teman sekalian, kemudian kita akan masih akuntabilitas. Berikut adalah termasuk alat akuntabilitas. Nah, saya carikan di modul akuntabilitas ya teman sekalian ya, mekanismenya ini. Mekanisme akuntabilitas birokrasi ada perencanaan strategis. Lah ini A benar nih. Kemudian kontrak kerja, kontrak kinerja ini berarti B benar. Yang C adalah laporan kinerja. C benar juga ini jawabannya ya. Jadi alat akuntabilitas itu kalau lihat di modul itu ada perencanaan strategis, ada kontrak kinerja, ada laporan kinerja. Jadi jawaban atas pertanyaan ini adalah semua jawaban benar. Karena A, B, dan C itu benar. Teman-teman sekalian, ini ada di halaman 30 ya, di modul akuntabilitas ya. Itu dijelaskan mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Di sana ada alat-alat akuntabilitasnya. Ada perencanaan strategis, Ranstra ya, kemudian ada kontrak kinerja dan laporan kinerja. Baik, teman sekalian, ini pasti sering dijumpai oleh aparatur sipil negara baik PNS atau PPK adanya pemberian ya, pemberian atau disebut dengan menerima pemberian atau disebut dengan gratifikasi. Nah, unsurnya apa gratifikasi? Unsur dari gratifikasi teman sekalian, unsur ya. Ini kelihatannya semuanya benar ya, karena bersifat tanam budi. Jadi kita menerima atau orang memberikan sesuatu kepada pejabat itu karena balas budi ya, balas budi atas kebijakan. Kemudian tanpa kesepakatan, memang nggak ada kesepakatan. Gitu. Kemudian diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara atau PPPK. Ya. Menerima dari konsumen supaya mungkin apa? Supaya melakukan perlakuan apa yang diharapkan dan itu biasanya penyelewengan. Jadi itu semua jawaban benar. Ini ada 4 pernyataan dan kita diminta memilih salah satu yang paling tepat ya. Pernyataan pertama, integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayanan publik secara moral dalam membentengi institusi. Ini adalah integritas ya. Kemudian peran integritas individu lebih penting daripada intervensi melalui sistem kebijakan. Enggak juga ya, peran integritas individu lebih penting enggak belum tentu ya. Kemudian C, integritas sistem otomatis akan terbentuk dari integritas individu. Jadi integritas sistem
otomatis akan terbentuk dari integritas individu, belum tentu juga. Kemudian akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik. Kalau pelayanan publik bukan membutuhkan integritas masyarakat, tapi integritas pelayanan. Jadi yang D juga salah menurut saya. Jadi yang benar, teman sekalian, jawaban yang mungkin paling benar adalah A ini. Ya, ini pernyataan paling benar. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral ya. Jadi secara moral dia akan terikat ya oleh integritasnya dalam membentengi tugas-tugasnya di institusi. Itu jawaban yang paling tepat. Teman-teman sekalian, dalam inovasi ya atau dalam memberikan pelayanan terbaik ya, dan supaya kompeten, teman sekalian kita harus terus belajar dan berpikir terbuka ya. Nah, berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda adalah gambaran dari seorang yang melakukan proses belajar. Jadi proses belajar dalam organisasi, teman sekalian, supaya kita lebih bisa melayani dengan baik, maka kita harus berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda ya. Jadi eh, apa tidak selalu tidak dalam satu bidang saja, tapi kita akan mengasah multi talent. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya untuk bisa berpikir terbuka, teman-teman, kalau kita lihat di ini teman-temannya di modul halaman berapa ini. Ini adalah ada learn, unlearn, dan relearn ya. Nah ini terus sekalian ya. Ini berpikir terbuka ya. Ada uh, di halaman sebelumnya ada itu. Kayak di halaman sebelumnya. Jadi jawabannya benar adalah ini prosesnya adalah learn, unlearn, dan relearn. Ini adalah belajar, kemudian melepaskan hasil belajar ya. Kadang-kadang perlu itu melepaskan yang kita punya supaya kita bisa belajar dari ilmu orang lain ya. Kemudian belajar lagi. Ini jawaban yang paling tepat ya untuk berpikir terbuka. Teman-teman sekalian, ini tadi sudah di soal tadi saya sudah ini soal muncul lagi ya, muncul lagi tapi saya konsisten dengan jawaban saya. Kalau tadi kan di soal terdahulu kalau pentingnya ASN meningkatkan kompetensi antara lain yang paling siapa tadi dicentang sesuai dengan pengembangan ASN. Tapi sekali lagi pentingnya ASN meningkat kompetensi adalah sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN. Ini jawaban yang paling tepat di antara yang lain. Ya, jadi aparatur sipil negara harus terus meningkatkan kompetensi karena memang ada kebijakan hak ya pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN. Kalau nggak salah setiap tahun ada 22 JP ya jam pelajaran yang harus diikuti. Itu formalnya, tapi teman-teman harus lebih dari itu, bisa belajar mandiri dan sebagainya. Teman-teman sekalian, misalnya ada soal, salah satu pendorong pentingnya ya aparatur sipil negara ya, salah satu pendorong ya, bukan banyak pendorong. Salah satu pendorong untuk meningkatkan kompetensi teman-teman ya, antara lain yang paling sesuai adalah apa? Salah satu pendorong pentingnya aparatur sipil negara selain meningkatkan kompetensi, jadi ASN baik PPPK maupun PNS harus meningkatkan kompetensi. Karena apa itu ya? Karena ada tantangan lingkungan strategis ya. Jadi kalau teman sekalian ini ada dinamika perubahan proses kerja kurang tepat ya. Kemudian ada perubahan dinamika dunia VUCA ya. VUCA itu volatility, kemudian uncertainty, terus D-nya adalah complexity dan D-nya adalah ambiguity. Nah, ini jawaban yang paling benar ya. Kalau di bab 2 di modul ini kalau nggak salah modul tentang adaptif ya, modul adaptif. Nah, jadi yang benar adalah salah satu pendorong atau salah satu yang menyebabkan atau motivasi ASN harus meningkatkan kompetensi adalah karena ada perubahan dinamika dunia, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, dunia penuh ketidakpastiannya itu yang U ya, uncertainty, kemudian situasi saling mempengaruhi kompleksitas ya, complexity serta ambigu atau ambiguitas. Baik,
Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan di ini dengan berlakunya tatanan nilai berakhlak ya, nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya untuk perilaku kompeten. Jadi untuk kompeten kan ini berarti di bagian A ini ya. Bernya adalah berorientasi pelayanan, A-nya adalah akuntabel, K-nya adalah kompeten. Nah, perilaku kompetennya seperti apa, teman sekalian? Ini teman sekalian meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, ini perilaku kompeten. Jadi meningkatkan kompetensi terus ya. PPPK juga harus meningkatkan kompetensi supaya nanti kompeten. Membantu orang lain berpendidikan. Nah, ini juga teman sekalian mungkin berat ya. Berat dan bukan ini teman sekalian yang membantu orang lain berpendidikan, misalnya menyekolahkan dan sebagainya kan nggak mungkin ya. Eh, nggak mungkin dilakukan oleh PNS atau P3K membantu orang lain supaya sekolah meneruskan melanjutkan studi kan nggak mungkin. Kemudian saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik lah ini perilaku kompeten ya. Jadi teman sekalian kalau kita lihat A benar, B salah, C benar, maka jawabannya adalah ini D. A dan C benar gitu ya. B-nya salah. Ini saya kira teman sekalian ya perilaku kompeten ada jawabannya adalah ini. Lah ini teman sekalian. Ini ini saya ambilkan ya. Kalau kompeten itu yang ini sekalian ya. Kompeten itu berarti mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar ya, bukan orang lain berpendidikan tapi belajar lah boleh. Melaksanakan tugas terbaik. Ini berarti A dan C benar. Ya, teman sekalian ya, ini teman-teman nanti bisa melihat kata kunci di atau panduan ASN berakhlak ya. Kalau kompeten perilakunya apa, kalau harmonis perilakunya apa. Nah, ini contohnya ini harmonis ini kami saling peduli dan menghargai perubahan. Baik, teman sekalian, kita lanjut aja ya, teman sekalian ya. Berikut pernyataan yang paling sesuai ya terkait konsep kompetensi ya. Jadi di bawah ini ada A, B, C, D ini adalah pernyataan eh, tentang kompetensi. Apa saja aspeknya ya? Aspek kompetensi itu aspek pengetahuan, keterampilan dan etika kurang tepat. Kemudian B, aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap lah ini terus sekalian ya. Ini jawabannya adalah B, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ini di ilmu pendidikan juga selalu menjadi ranah yang digarap ya ketika meningkatkan kompetensi seseorang. Aspek pengetahuannya, aspek keterampilan dan aspek sikapnya. Ya, kalau etika mungkin ada di dalam sikap ya. Baik, teman-teman, jawaban yang benar adalah B ya. Aspek kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, teman sekalian, berikut ini adalah kode etik aparatur sipil negara. Kode etik ya. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN. Kecuali berarti hati-hati nih teman ya. Berarti ini yang bukan bentuk kode etiknya, yang bukan ya, bukan etik PNS atau etik ASN. Melakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Mungkin ini etik juga ya. Kemudian B, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Etik juga. Yang C adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Harus ya. Berarti ini etik juga ya, bentuk kode etik. D, menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Wah, ini bahaya ini nggak boleh yang D. Berarti A, B, C benar, yang D yang salah ini. Berarti ini yang bukan atau kecuali ini, teman sekalian ya. Jadi ABC adalah bentuk kode etik ASN, yang D ini bukan atau kecuali. Lanjut, teman sekalian, berikut ini adalah bentuk perilaku dalam kode etik menurut Undang-Undang ASN. Ya. Bentuk perilaku yang paling tepat adalah apa? Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi publik. Ini kurang tepat ya, karena seluruh informasi publik malah harusnya diakseskan atau diberikan kepada publik ya. Ini kurang tepat. B. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, ini saya kira kode etik menurut undang-undangnya. Kemudian C. Membiarkan jika terjadi konflik. Loh, ada konflik kepentingan, oh malah dibiarkan kan salah ini, berarti C bukan. D. Memberikan informasi yang menyesatkan.
Ini salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, teman sekalian ya. Bentuk kode etik menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah kode etik yang menurut ASN adalah menggunakan, kalau ini salah ya, menjaga kerahasiaan salah, sudah kami tadi ini juga saya salah, D salah, yang benar adalah B, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Teman-teman sekalian, PNS menjadi figur teladan ya. Ini kalau di soal muncul seperti ini ya. PNS menjadi figur teladan di lingkungan masyarakatnya. Ini PNS dan P3K biasanya atau PPPK itu biasanya menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Ya, itu terbukti atau caranya yang dilakukan adalah karena menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi. Jadi supaya menjadi figur dan teladan di lingkungannya, maka PPPK harus menjadi bagian dari problem solver, bukan malah troublemaker. Ini ya teman sekalian ya, atau penyumbat apa pembuat masalah. Saya juga bukan itu melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma kan bukan, nggak boleh. D bertindak bertentangan dengan agama nggak boleh juga. Jadi yang tepat adalah A. PNS menjadi figur dan teladan. Caranya adalah menjadi bagian dari problem solver, menjadi bagian dari yang mengatasi masalah atau dapat memberikan solusi. Selanjutnya, apabila teman-teman menjumpai soal-soal seperti ini, dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan ASN atau aparatur sipil negara yang mampu ngapain, gitu kan? ASN yang mampu ngapain? Menjalankan roda pemerintahan kah? Melaksanakan kewenangannya, menunaikan hak dan kewajibannya. Kalau menjalankan roda pemerintahan ini biasanya teman sekalian ini dari pejabat pemerintah ya yang punya kewenangan ya, pimpinan daerah ini, misalnya ya. Kemudian melaksanakan kewenangannya ini teman-teman sekalian kurang tepat karena melaksanakan kewenangannya kan apa, bukan hanya ASN ya, bukan hanya ASN atau mungkin malah ASN tapi pada tidak seluruh ASN tapi ASN pada jenjang di mungkin pejabat pimpinan pertama, pejabat apa tinggi madya itu atau kepala-kepala atau mungkin pejabat struktural. Menunaikan hak dan kewajibannya yang paling tepat adalah ini mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi jawabannya benar adalah ini teman sekalian. Ya, jadi ASN itu harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Semua ASN, baik PNS maupun PPPK, harus bisa mengimplementasi nilai-nilai berakhlak. Nah, ini masih berakhlak ya. Ini terkait dengan L ya, berakhlak, L, loyal. Kalau ada soal seperti ini, teman sekalian, panduan perilaku loyal menjaga rahasia jabatan dan negara terkait dengan kewajiban ASN adalah apa? Ada menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi. Kemudian C, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. D, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Jadi panduan perilaku menjaga rahasia yang terkait dengan menjaga rahasia negara. Jadi yang terkait ya pernyataannya ini ya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ya, ini yang poinnya adalah ini, menjaga kerahasiaannya, bukan pelayanan, bukan tapi ini. Jadi jawaban yang benar adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ya, terus sekalian ya. Kemudian soal berikutnya, loyalitas seorang ASN dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan sebaik-baiknya kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku tersebut dirumuskan dengan tujuan apa itu. Jadi kode etik dan kode perilaku ASN itu diadakan kan karena punya tujuan. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah yang A meningkatkan produktivitas kerja ASN, yang B menjaga martabat dan kehormatan ASN, C menjaga kewibawaan pemerintah,
D. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini semuanya jawabannya bagus-bagus semua ya, teman sekalian ya. Tapi kita akan fokus di ini, kode etik dan kode perilakunya itu ya. Yang dirumuskan dengan tujuan untuk apa? Kalau menurut saya sih ini menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi kode etik dan kode perilaku ya membatasi kita supaya martabat dan kehormatan itu sebagai ASN dapat terjaga. Ini teman sekalian ya. Sekali lagi ya untuk loyalitas kan kode etik dirumuskan dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Soal berikutnya, dalam menjalankan perannya sebagai pemersatu bangsa, kan ASN baik PNS maupun P3K adalah pemersatu bangsa ya, berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN yang loyal haruslah ini kaitannya dengan loyal ya, bersikap netral dan adil, tidak terlibat kepentingan politik dan sara. Nah, ini mungkin sudah ketemu ini jawabannya ya, paling tepat ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar memang harus bertakwa, tapi ini kan tidak ada kaitannya dengan loyal ini. Loyal terhadap apa? Loyal terhadap tugas jabatannya supaya menjadi pemersatu bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak kewajiban, bersikap adil terhadap sesama. Jawabannya teman-teman sekalian menjebak sekali ya, tapi teman-teman kalau kita fokus di peran sebagai pemersatu bangsa, ya ASN itu harus bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, ya teman-teman sekalian ya itu adalah jawabannya. Berikutnya adalah ini the five disiplin ya, atau 5 disiplin. Ini dulu ya tahun 2000-an itu muncul sebuah uh, rumus atau konsep atau formula 5 disiplin atau 5 disiplin dalam pengembangan organisasi supaya menjadi learning organization atau organisasi pembelajaran. Nah, 5 itu di sini ini ada 4 ya, ada 4 ilmu atau ada 4 disiplin ilmu ya, flexible system, self vision, system thinking, dan self mastery. Ini adalah disiplin-disiplin menurut Peter Seng. Nah ini yang bukan mana kecuali. Jadi 5 disiplin yang dikembangkan Peter Seng kita akan lihat ya. What are the 5 discipline of learning organization? Nah ini ada building self vision. Ini ada berarti yang B ini ya. Kemudian system thinking ada yang C, kemudian mental model, kemudian team learning, nggak ada flexible system, teman sekalian. Jadi flexible system bukan termasuk 5 disiplin atau 5 disiplin dari Peter Seng. Teman sekalian, nah ini kaitan dengan perilaku birokrasi ya. Perilaku tertutup, politis dan birokratis menunjukkan organisasi yang berkarakter apa gitu ya. Kalau ada organisasi atau instansi kok tertutup, terus politis ya, ketika melaksanakan pelayanan politis sekali dia. Mungkin kalau eh, pemberian pelayanannya untuk kepentingan politik ya, dan sangat birokratis atau ruwet. Nah, ini berarti tidak adaptif. Organisasi seperti itu yang tertutup politis dan birokratis tentu tidak aktif ya, tidak adaptif. Padahal harusnya adaptif itu organisasi. Tidak adaptif ya teman sekalian ya. Nah ini tentang organisasi yang adaptif teman-temannya. Fondasinya apa? Ini pertanyaannya kan begini nih. Fondasi organisasi adaptif terdiri dari atas, kecuali teman-teman berarti yang bukan fondasi organisasi adaptif. Kita lihat nih teman sekalian di modul ya. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar yaitu landscape, learning, dan leadership. Nah, ini teman-teman sekalian ini ada BCD, ada ini landscape, kemudian learning atau pembelajaran, dan leadership kepemimpinan. Jadi yang bukan adalah prosedur. Ini prosedur itu bukan fondasi organisasi adaptif. Tapi kalau fondasi organisasi adaptif ada landscape,
pembelajaran dan kepemimpinan. Jadi ini adalah yang bukan atau kecuali, ya, yang bukan fondasi organisasi adaptif. Berikutnya teman-teman sekalian, istilah asuransi budaya ya yang memberikan banyak interpretasi dalam organisasi diperkenalkan oleh siapa asuransi budaya? Kita coba cari di mungkin di Google ya teman sekalian ya atau di modul ya kalau teman-teman mau cari di modul ada terkait dengan asuransi budaya. Ini siapa yang memperkenalkan asuransi budaya? Ternyata yang memperkenalkan kalau kita lihat di sini teman sekalian ya asuransi budaya adalah istilah yang diperkenalkan oleh Carl Weck ya, Carl E. Weck, seorang profesor di Ross School of Business University of Michigan ya, Michigan. Ya, konsep ini mengacu pada jadi kalau dari A. Lisa ini B. Neo, C. Peter Drucker, D. Weck, maka jawaban yang benar adalah D. Ya, jawaban yang benar yang memperkenalkan asuransi budaya adalah Carl Weck. Oke, teman sekalian, ini model interaksi yang menjadi dalam governance ya, model interaksi yang terjadi dalam governance bukan government ya, tapi governance adalah sebagai berikut yang terjadi. Kita akan lihat teman sekalian ya. Kita akan lihat ini ada di modul juga ya teman sekalian ya. Ada di modul juga. Ini government yang tengah ini government, yang kanan adalah governance. Jadi model interaksi yang terjadi dalam governance ini adalah voluntary action ya. Kalau non voluntary itu ada di government. Jadi jawabannya adalah model interaksi yang terjadi dalam governance ada voluntary, ada kolaboratif, ada bersama. Nah, non voluntary itu tidak ada di governance, di pemerintahan, tapi ada di pemerintah ya. Pemerintah dan pemerintahan kan berbeda. Teman-teman sekalian masih perihal adaptif ya. Kalau ada soal seperti ini. Karakteristik adaptif dibutuhkan makhluk hidup ya. Jadi orang harus adaptif ya. Orang setiap makhluk itu harus adaptif. Organisasi atau negara juga harus adaptif ya. Tujuannya apa? Kayak teman-teman, keperluannya apa ya? Apakah makan dan minum? Bukan tentu ya. Menghadapi perubahan? Iya. Bertahan hidup? Iya. Mengatasi ancaman. Jadi kita akan cari ini adaptif kecuali ya. Kecuali berarti yang bukan menjadi alasan untuk adaptif adalah makan dan minum. Kalau menghadapi perubahan itu alasan perlu adaptif. Bertahan hidup ya supaya bisa bertahan hidup maka orang harus adaptif itu benar. Berarti yang tadi yang kecualinya adalah makan dan minum. Ini bukan perilaku adaptif ya teman sekalian. Soal berikutnya, WOG, Whole of Government ya, tadi sudah kita bahas juga. Ya. Dikenal sebagai apa? WOG dikenal sebagai ini teman-teman WOG atau Whole of Government ya juga dikenal sebagai pendekatan apa? Nah, ada interagency, ada interrelationship, ada interconnection, ada collaboration ya, collaboration. Jadi yang benar kalau kita lihat di sini di modul ya teman-teman sekalian ya, WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan melibatkan sejumlah lembaga terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi jawaban yang benar adalah ini. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, teman sekalian ya, interagensi. Bukan interrelationship, bukan interconnection, bukan collaboration. Baik, masih tentang pendekatan, teman sekalian ya. Pendekatan yang melibatkan sejumlah lembaga yang terkait dengan urusan yang relevan. Apa? Jadi pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan ya teman-teman sekalian ya. Ini artinya apa? Apakah interagency, apakah interrelationship, apakah interconnection, apakah collaboration? Yang benar adalah interagency ya teman sekalian ya. Jadi melibatkan sejumlah lembaga untuk urusan yang relevan disebut interagency. Ini adalah whole of government atau WOG. Ya, jadi pendekatannya itu. Ini teman-temannya, WOG sekali lagi dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan melibatkan sebuah lembaga untuk urusan-urusan yang relevan.
Teman sekalian, kenapa kolaborasi perlu ya? Ini adalah karena ada manfaatnya. Nah, ini tertuang di soal seperti ini, teman sekalian. Berikut ini adalah manfaat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, manfaat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecuali, lah ini teman-teman harus hati-hati. Ada kata kecuali ya. Jadi nanti cari yang bukan manfaat. Nah, coba A, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Ini manfaat ya, menurut saya. Terciptanya integrasi antar kebijakan. Jadi antar kebijakan tidak saling bertentangan. Ini manfaat juga. Kemudian menghilangkan silo mentality atau blok-blokan ini ya. Ini juga ya. Kemudian D, meningkatkan kompetisi antar daerah. Nah, kompetisi antar daerah apakah diciptakan oleh eh, kolaborasi? Saya kira tidak ini. Ini bukan manfaat kolaborasi. Justru dengan adanya kolaborasi akan meningkatnya kerjasama antar daerah, saling membantu, saling mendukung, bukan saling kompetisi ya. Jadi inilah teman sekalian jawaban yang benar. Ini yang bukan manfaat kolaborasi. Masih ada soal lagi, teman sekalian. Nah, pendekatan WOG atau Whole of Government merupakan respon dari paradigma apa? Apakah NPS, New Public Service, atau B, New Public Management, atau C, Old Public Management, atau D, Public Reform Management. Jadi kalau kita lihat ya, WOG merupakan respon ya, dari paradigma apa adalah dari NPM, New Public Management. Ini karena ada paradigma NPM atau ada paradigma New Public Management, maka lahirlah Whole of Government. Ini ya, teman-teman ya. Tuh, ada di modul, teman sekalian ya. Pendekatan WOG, ya saya bacakan nih sedikit. Pendekatan WOG di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management. Ya, tadi jawaban yang benar adalah B. Nah, teman sekalian, informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi tersebut adalah benar. Ya. Jadi, sebenarnya informasinya tidak benar, tetapi orang yang menyebarkan informasi itu menganggap itu benar itu ya. Ini disebut apa ya? Disebut apa teman sekalian ya? Disebut adalah misinformasi. Misinformasi ya teman sekalian ya. Bukan disinformasi atau bukan malinformasi tapi misinformasi. Soal berikutnya. Berikut adalah modus umum penipuan di dunia digital. Jadi ternyata penipuan bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia digital, dunia maya juga terjadi penipuan. Modus umumnya apa, teman sekalian? Ya, modus umumnya seperti apa? Kalau teman-teman lihat, kita ditanya yang kecuali ya, teman sekalian ya. Ini kan di bawah ini adalah modus umum penipuan, kecuali berarti yang bukan modus umum ya. Sekali lagi, teman-teman hati-hati ada kata kecuali. Nah, ini memberikan identitas toko untuk direview negatif. Nah, ini kan bukan penipuan umum di digital ya, teman sekalian ya. Oh, benar. Kemudian, nah, udah langsung jadi ya. Penipuan harga diskon atau produk yang ditawarkan, identitas pelaku usaha dan konsumen fiktif, ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Nah, ini teman sekalian kita lebih prefer atau lebih condong ini memberikan identitas toko untuk direview negatif. Apakah ini penipuan kan? Tidak kan? Kalau B kan penipuan harga diskon, kemudian yang C fiktif, nih konsumen fiktif, ya. Kemudian D antara barang dan yang diterima yang dipesan berbeda. Eh. Ini kan penipuan. Jadi yang bukan penipuan di dunia digital adalah A, memberikan identitas toko untuk direview negatif. Walaupun biasanya kan kalau menipu kan identitas tokonya minta teman-temannya mereview positif ya. Tolong dong di apa di review baik saya ini nanti disebar atau di share di media sosial ya. Tapi ini malah mintanya negatif, ini berarti bukan penipuan.
Berikutnya, teman-teman sekalian, ini pengetahuan dasar mengamankan diri di dunia digital supaya kita bermain di dunia apa internet ya sebagai netizen ya warga internet kita aman itu kita harus punya pengetahuan dasar yang bagus. Lah ini yang ada empat, tapi salah satunya bukan nih, berarti kecuali ya. Jadi pengetahuan dasar yang mengamankan diri di dunia digital, kecuali berarti yang bukan mengamankan. Pengamanan perangkat keras, ya. Perangkat keras kan mungkin perangkat digitalnya, kemudian pemahaman informasi valid, pemahaman kalau pengamanan perangkat digital, saya kira perangkat keras, saya kira ini termasuk mengamankan diri juga. Kemudian pemahaman informasi yang valid, ini juga harus dimiliki oleh semua warga net, warga internet ya, warga jaringan. Kemudian pemahaman echo chamber. Ini echo chamber ini menurut saya bukan mengamankan diri. Kalau pengamanan dari scam, iya penipuan ya. Jadi yang bukan ini teman sekalian. Jadi A, B, dan D adalah upaya pengamanan diri, tapi yang ini pemahaman echo chamber bukan. Ini echo apa itu? Nah ini yang D ya, scam itu. Scam adalah penipuan di dunia maya untuk mendapatkan uang. Teman sekalian, masih di dunia digital ya. Soalnya begini, dalam kompetensi dalam kompetensi aman bermedia digital ya, kompetensi aman bermedia digital, ada 5 kompetensi yang harus dipahami. Kecuali apa? Nah, ini berarti kita cari yang bukan bukan kompetensi aman bermain digital. Pengamanan perangkat digital ya termasuk. Pengamanan identitas digital ya juga eh, mewaspadai hate speech ini ujaran kebencian ya, memahami rekam jejak digital. Saya kira jawabannya ini mewaspadai hate speech ini adalah bukan pengamanan ya, bukan kemampuan ini. Hate speech kan menyerangnya kan sasaran jelas itu. Jadi ujaran kebencian itu kan ditujukan pada siapa misalnya itu. Jadi kita tidak perlu ya, punya kompetensi itu ya mewaspadai hate speech-nya. Tapi kalau apa pengamanan perangkat digital perlu, pengamanan identitas kita di digital perlu, memahami rekam jejak digital juga perlu. Bahwa rekam jejak digital itu memang ada ya, kita harus pahami. Baik, teman-teman sekalian, ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Ya. Ada perangkat lunak nih, ada software ya, dirancang mengontrol perangkat, terus bisa mencuri informasi, teman sekalian. Ya, atau uang dari pemilik perangkat. Nah, ini hacker ini bahasanya ini orang yang bisa melakukan itu disebut apa ya? Jadi software atau perangkat yang bisa mengontrol perangkat orang lain secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi atau bisa mencuri uang ya, itu adalah namanya malware. Itu teman-teman sekalian, malware itu makanya ada antivirus, anti malware juga ada laris dijual. Berikutnya teman sekalian, pengamalan sila pertama Pancasila, pengamalan sila pertama Pancasila dalam literasi digital, dalam lanskap digital adalah jadi dalam ya pengamalan berbasis sila pertama Pancasila dalam apa dunia internet, dunia yang penuh dengan jaringan, dunia digital ya. Ini apa ini pengamalannya ya yang dalam lanskap digital itu adalah memiliki paham multi perspektif terkait keyakinan. Jadi kan sila pertama nih, sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengamalannya dalam eh, dunia digital itu yang
berbasis atau mengacu ke ketuhanan yang Maha Esa, maka ini yang paling tepat adalah memiliki paham multi perspektif terkait keyakinan user. Nah, ini teman-teman sekalian, kita sekarang tidak bisa lepas dari digital dan kita punya hak-hak. Berikut adalah hak-hak digital yang harus kita pahami. Jadi kalau kita masuk ya menggunakan atau bermain-main dengan perangkat digital ya, kita punya hak ya. Nah, haknya apa? Haknya apa itu ya? Kita harus tahu haknya apa supaya kita nanti kita tahu kecuali ya ini ada kecuali. Jadi yang bukan, walaupun sebenarnya bikin soal nggak boleh itu selalu ada kecuali-kecuali. Tapi kalau misalnya dijumpai soal seperti ini, berikut adalah hak-hak digital kecuali hak untuk mengakses iyalah tentu ya. Hak untuk mengatur perangkat ini kita ragu-ragu ya. Masa perangkat Eh, misal semua orang berhak mengatur perangkat kan enggak. Hak untuk merasa aman, ya. Terus D, hak untuk berekspresi. Ini yang janggal adalah B, teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah bukan hak-hak digital. Lanjut, teman sekalian, soal aktivitas pembagian data personal seseorang ya. Jadi misalnya kita membagikan data privasi, data personal seseorang ke dunia maya ya, apalagi dalam bentuk konten negatif ya. Kita mencitrakan orang lain negatif ya, datanya kita share ya di dunia maya adalah bentuk konten negatif ya, itu namanya doxing ya, bukan cyber talking, bukan hoax atau revenge porn, tapi doxing. Oke ya teman sekalian, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, pembahasan ya soal-soal yang kita prediksi bisa jadi muncul ya di tes atau di evaluasi akademik MOOC ya bagi P3K. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak membuat kita menjadi mau membuka modul ya, mau belajar ya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.